Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini kita membahas materi yang ke-9 dengan tema Manajemen SDM di LPI, Lembaga Pendidikan Islam. Jadi yang sebelum pembahasan kita feedback sedikit. Pekan yang lalu kita membahas manajemen pesantren, manajemen madrasah, ya, manajemen apalagi pembiayaan. Nah, itu semua adalah komponen dari materi mata kuliah kita manajemen pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ini saling berkaitan seluruh materi itu ya, ingat ya. Jadi jangan sampai lupa karena itu saling berkaitan. Nah, ini calon-calon guru dan guru kepala sekolah itu juga diambilnya kan dari guru ya toh. Tidak mungkin diambil dari security, tidak mungkin diambil dari tukang kebun di lembaga pendidikan Islam itu. Nah, jadi guru juga harus siap dengan apa namanya pembahasan atau actuatingnya nanti, penerapannya nanti itu saat diamanai. Sudah jadi guru, setelah diamanai menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah, nanti kan sudah paham tentang materi ini, maka sudah siap. Oke, bagaimana manajemen sumber daya manusia itu di dalam lembaga pendidikan Islam? Nah, ini menurut Harold Cons O'Donnell ya. Ini berdefinisi ya, berteori bahwasanya manajemen itu berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan. Sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain. Tidak mungkin sendiri ya. Kepala sekolah misalnya punya visi misi dilakukan sendiri, tidak dengan jajaran bawahnya, kan tidak mungkin. Ya, di situ ada banyak 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 komponen yang harus diterapkan. Jika sendiri ya berat. Semua itu bisa dilakukan dengan jamaah, dengan kerjasama. Nah, apalagi di dalam perspektif Islam kan, alaikum bil jamaah gitu katanya kan. Kalian itu hendaklah dengan berjamaah. Nah, ini menurut Harold Cons. Nah, makanya sesuatu yang tertuang di dalam visi misi seseorang manajerial, pimpinan, nah itu harus yang juga sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, penerapannya nanti secara bersama-sama berjamaah dengan komponen di bawahnya di dalam lembaga pendidikan Islam itu khususnya. Nah, kemudian menurut George Terry, nah ini yang paling terkenal ya, karena ini dikenal dengan Bapak Manajemen Pendidikan di barat sana yang mendahului teori ya. Sebenarnya sudah ada dari filsuf Islam itu seperti Imam Ghazali, itu sudah banyak tulisannya yang juga membahas tentang pendidikan secara tidak langsung ya, manajemen pendidikan juga, tentang guru gitu ya. Termasuk bagaimana menjadikan murid itu bisa bisa terserap ilmunya ya kan. Al ilmu nurun wa nurullahi la yudalil asi gitu kan. Syakautu ila waqi'in su'a khiffi fa arsyadani ila tarkil ma'asi gitu kan. Nah, yang pondokan itu pasti tahu itu ya. Menurut George Terry, manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya itu biasanya lewat visi misi ya kan. Makanya sekolah, lembaga pendidikan wajib punya visi misi, tujuan. Nah, itu nanti yang menjadi tolak ukur penilaian akreditasi, penilaian stakeholder, penilaian pengguna, kepercayaan masyarakat, komite dan sebagainya. Tuh. Nah, ini teori George Terry ini dikenal dengan R-nya George R. Terry ya, R-nya itu Robert. Itu disingkat tayang kondang yang terkenal teorinya itu ya George Terry itu. Teori George Terry ini terkenal dengan POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Terakhir ya,
controlling, pengawasan. Ini kita kok apa namanya merujuk ke barat ya, ke teorinya barat ya, karena itu nanti panjang lagi penjelasannya ya, karena kita yang secara tertulis secara teori itu kan terdeteksi itu dari barat. Nah, padahal sebelumnya itu banyak kitab-kitab sebelum perang salib terjadi itu, banyak kitab-kitab menjadi rujukan seperti Ibnu Sina ya, bapak kedokteran, kemudian eh, Imam Ibnul yang terkenal dengan Canon itu. Nah, akhirnya kemudian jadi merek kamera itu kan, bapak kamera itu kan. Kemudian sebenarnya banyak, cuman karena terjadi liciknya orang barat itu ya, liciknya orang kafir itu kan seperti itu dia. Dia menghilangkan sejarah itu dengan menghilangkan eh, bukti-bukti tertulisnya, yaitu buku-buku rujukan itu. Tapi yang namanya orang keilmuan ya, keilmuan keilmuan ya, orang yang benar-benar berilmu, orang-orang yang berilmu itu ya pasti eh, secara filosofis mengutamakan, tetap memperhatikan dari mana proses rujukan itu gitu ya. Karena beranggapan ya tidak berkah jika tidak sanatnya itu tidak jelas dari mana keilmuannya itu gitu ya. Tuh. Jadi intinya manajemen sumber daya manusia itu adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi loh ya. Nah, mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja yang manusiawi. Bukan 24 jam disuruh kerja, disuruh lembur terus dengan gaji yang tetap, tidak mau dipecat, dievaluasi, masih banyak yang mau ya, tidak seperti itu juga ya. Nah, itu semua apa? Agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Maksudnya potensi fisik dan psikis itu apa? Dia punya bakat minat di bidang apa? Nah, dia punya kemampuan di bidang apa? Nah, itu sesuai dengan keahliannya kalau kata hadis itu kan nanti ada dalilnya itu. Karena kita manajemen pendidikan Islam ya harus berperspektif secara Islami. Kemudian apa saja komponen manajemen sumber daya manusia itu? Yang pertama adalah perencanaan pegawai. Nah, ini yang kepala sekolah, apa atau calon kepala sekolah, atau ada orang tuanya, saudaranya yang kepala sekolah, seorang manajerial lembaga pendidikan. Nah, apakah sudah sesuai dengan komponen MSDM ini? Pertama, perencanaan pegawai. Jadi butuh pegawai apa? Butuh guru apa? Jangan guru matematika disuruh ngajar bahasa Arab, lulusan bahasa Arab disuruh ngajar bahasa Inggris. Apalagi 4 tahun kuliah bahasa Inggris dengan kompetensi yang sudah dimiliki, kemudian kok ngajarnya kekurangannya guru bahasa Arab disuruh ngajar itu, ya jangan. Pasti tidak semaksimal yang benar-benar sesuai keahlian keilmuannya. Sekarang sudah spesifik sekali ya. Guru MI ada PGMI, guru PAUD ada PG PAUD, ada guru SD ada PG SD, PG TK, apalagi ya. MPI, S1 MPI sampai S3, ya, itu calon-calon kepala sekolah, calon pimpinan lembaga pendidikan itu sudah spesifik sekali. Nah, bahkan ini ada wacana S1 takmir masjid, tidak tahu nanti istilahnya apa ini. Ada itu kata teman sejawat saya itu akan ada nanti S1 takmir masjid, istilahnya apa nanti namanya, apakah gitu kan juga masih tabu juga namanya ya. Padahal takmir masjid itu kan orientasinya keikhlasan kok, harus kuliah kemudian apa itu jangan juga berpikir negatif seperti itu bagian dari memakmurkan masjid ya yang benar-benar profesional. Nanti ada bantuan dari pemerintah, ada sertifikasi untuk pengurus masjidnya yang sesuai keilmuannya. Jadi diharapkan masjid itu kembali seperti zaman Rasulullah, bukan hanya tempat sholat, tapi pusat ekonomi ya, pusat pendidikan ya, apalagi pusat masjid. Coba masjid-masjid yang sekarang dijadikan wisata ziarah itu kan. Ada Masjid Namira, ada Masjid Yogyakarta, Jogokarian itu sekarang kan rame kan. Di sana terjadi pusat ekonomi, di sana terjadi pusat pendidikan,
dakwah ya, penentuan kebijakan di situ. Yang dulunya sekitar Masjid Joglokaryan itu ekonominya menengah ke bawah, sekarang wah rame setiap pekan ya, setiap hari apa itu, Ahad atau Jumat itu ada pasar syariahnya kan. Nah, itu kan luar biasa. Rame yang ke situ menjadi wisata religi, akhirnya banyak orang luar yang ke situ beli barang-barang kerajinan dari situ kan. Di sana juga ada bank beras kan. Ada bank beras yang punya kelebihan beras. Itu ditaruh di Masjid Joglokaryan, kemudian disumbangkan ke fakir miskin atau ada yang mau minjam juga boleh. Nah, harusnya seperti itu. Perencanaan-perencanaan seperti itu yang dimulai dari hal yang sepele pun bisa menjadi luar biasa nantinya. Yang kedua, pengadaan pegawai. Jadi kalau sudah direncanakan butuh apa, butuh keilmuan apa, sesuai bidangnya, keahliannya, maka diadakanlah. Nah, diadakanlah. Itu nanti pengadaannya pun juga harus melalui perencanaan juga. Bagaimana seleksinya, seleksi berkas, seleksi tesnya, ada tes apa saja, micro teaching, tes apalagi tes wawancara, kompetensi bidang dan lain sebagainya kan. Banyak itu harus direncanakan lagi, tidaknya eh, asal pengadaan saja. Wah, ini ada anaknya ketua yayasan, oh ini ada anaknya guru, oh ini ada tetangganya, dimasukkan saja sesuai dengan kebutuhan. Tidak seperti itu juga, walaupun sesuai keahliannya, tapi tetap harus seleksi. Yang profesional itu ya seperti itu perencanaannya. Jadi diambil dari yang terbaik, dari yang baik-baik. Yang ketiga, dari komponen MSDM ini pembinaan dan pengembangan pegawai. Jadi setelah pengadaan pegawai ya terus diadakan pembinaan dan pengembangan. Bisa pengembangan mulai workshop, seminar, pelatihan ya. Pembinaannya pembinaan Islami misalnya dengan mengundang ISQ itu ya, emosional spiritual apa itu yang punyanya Ginanjar itu ya di Indonesia yang memegang hak paten itu. Nah, itu sangat pengaruh sekali itu. Dulu waktu S1, kampus saya tempat kuliah S1 dulu rutin diadakan itu setiap semester. Free itu ada RAB-nya, ada anggarannya itu. Itu benar-benar menyentuh ya. Menyentuh selain intelektual juga spiritualnya, emosionalnya disentuh. Jadi akhirnya kuliah itu sungguh-sungguh gitu kan. Ada pelatihan itu. Kalau nggak ada pelatihan itu kan ya sesuai intelektual saja ya. Spiritualnya tidak diberi pendidikan, emosionalnya tidak diberi pendidikan. Nah, jadi kuliah tuh sungguh-sungguh, jangan sampai molor. Kita ingat orang tua yang sudah membiayai kita, apalagi yang membiayai sendiri sambil kerja. Ini kelas kelas ini ya, ini misalnya sudah ada yang kerja kan. Nah, itu untuk membiayai diri sendiri. Jadi ya sungguh-sungguh diterapkan betul antara teori dan prakteknya. Yang keempat, promosi dan mutasi. Nah, promosi jabatan, dimutasi, naik atau pembinaan, penurunan, itu ya harus ada itu. Jangan berdasarkan like dislike, jangan berdasarkan pro dan oposisi misalnya ya. Nah, walaupun realitanya itu seperti itu, tapi ya itu akan membuat lembaga itu ya tidak akan maju-maju, itu pasti, itu sudah fitrah itu ya, itu sudah fitrah. Karena ini potensi kompeten kok kemudian di tidak dipromosikan ya, malah yang dipromosikan yang baru misalnya gitu kan, ada kecemburuan sosial akhirnya kan. Ada ketidaksukaan akhirnya yang sudah di kader yang baru ini dia punya potensi 5 tahun ke depan akhirnya dia pindah gitu misalnya, atau dia ditarik ke lembaga lain, dilirik lembaga lain. Nah, itu pentingnya SDM di situ. Yang kelima, pemberhentian pegawai itu harus direncanakan juga. Pemberhentian dengan hormat, dengan tidak hormat. Nah, itu melanggar apa jika dengan tidak hormat? Harus ada kode etiknya, harus ada aturannya. Kalau tidak ada ya nanti dianggap itu sah-sah saja ya, semua melakukan pelanggaran itu dibiarkan. Korupsi misalnya udah biarkan saja, tidak ada tindak lanjut. Ya akhirnya ya akan menjadi kebiasaan itu ya. Walah korupsi aja 1 miliar gitu, uang gaji 1 juta misalnya,
untuk mencukupi 1 miliar itu berapa puluh tahun jadi guru misalnya gitu ya. Nah, itu harus seperti itu ya. Kemudian yang keenam, penilaian pegawai. Kalau yang sudah profesional itu menurut undang-undang ada namanya DP3 ya. Atau SKP sekarang istilahnya itu. Nah, itu rutin 1 tahunan. Nah, itu jangan dijadikan formalitas saja. Itu seharusnya betul-betul diimplementasikan itu. Banyak komponen di situ, ada berapa ya? Ada 6 atau 8 itu ya. Termasuk integritas, termasuk kesetiaan, di situ ada di situ. Yang ketujuh, kompensasi. Nah, jadi jangan diancam saja, tidak diberi reward, selalu punishment gitu ya. Nah, yang sepele saja lah, memberi penghargaan gitu ya. Sertifikat penghargaan itu aja sudah, kalau di pegawaian di undang-undang kita itu sudah bermanfaat itu untuk naik golongan misalnya. Itu sepele tapi itu sangat berpengaruh ya, kompensasi penghargaan namanya. Apalagi kompensasi honorarium ya itu. Misalnya ada THR gitu kan. Atau ada apa namanya? Ada bonus gitu. Nah, itu pengaruh itu bagi SDM ya. Walaupun gajinya kecil tapi eh, walaupun gajinya kecil tapi bonusnya besar gitu kan. Nah, itu akhirnya menjadi semangat semangat ada semangat tersendiri di luar tupoksi atau di luar SOP gitu ya. Nah, itu bagus itu. Nah, tuh. Itu komponen SDM ya. 7 itu aja lah. Sebenarnya banyak sekali, tapi secara teoritis 7 ini saja. Mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, pembinaan, promosi jabatan atau mutasi, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat, terus penilaian dan terakhir kompensasi. Itu dia komponen manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian tugas tenaga kependidikan. Ini harus perlu dipahami dulu ya, tenaga kependidikan dengan tenaga pendidikan. Nah, kalau tenaga kependidikan itu, kalau tenaga kependidikan itu karyawan ya, staf. Nah, itu apa? Tugas-tugasnya. Pertama, melaksanakan administrasi. Ini harus harus paham betul ini. Jangan yang ngatur jadwal, ngatur yang ngatur apa namanya? Yang ngatur jam. Nah, itu kok kok apa namanya? Kok masih satu orang atau masih seseorang. Nah, itu pasti kelabakan lah. Tugas guru itu sudah banyak ya, yang dituangkan ke dalam RPS, misal proses pembelajarannya, mulai dari kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, kemudian medianya apa. Mikir itu aja sudah pusing guru ya, tenaga pendidikan. Nah, ini ada tugasnya, makanya ada staf TU kalau di sekolah kan, ada staf laboratorium, nah, ada staf apalagi ya, surat menyurat. Nah, itu. Yang kedua, pengelolaan. Ya, mengelola unit pelaksana teknis gitu ya, lab tadi itu termasuk UPT, lab mulai dari lab bahasa, komputer, banyak kan, perpustakaan, itu kan tidak mungkin guru yang megang kan. Itu ada bagian tersendiri, tenaga kependidikan namanya. Ada sekarang lulusan S1 perpustakaan. Sekarang sudah spesifik sekali pokoknya. Beda dengan dulu ya. Jangan yang lulusan teknik mesin ditaruh menjadi kepala perpustakaan, ya pengelolaannya kacau nanti kan. Itu bolehlah teknik informatika nanti kolaborasi dengan lulusan perpustakaan. Nah, nanti bagaimana pinjam online buku misalnya kan, e-book di e-bookan. Nah, itu kan butuh memang teknik informatika kan, teknik komputer, itu perlu, itu kolaborasi nanti. Nah, itu pengelolaan. Kalau guru mikir itu tenaga pendidikan ya, ndak ngajar-ngajar nanti ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, pengembangan, termasuk juga seperti guru ada workshop pelatihan itu ya. Kalau guru ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, ini mungkin ada asosiasinya gitu, asosiasi pengelola perpus misalnya kan, asosiasi eh,
IT sekolah misalnya EMIS, Dapodik gitu ada kan itu kan. Nah, itu perlu pengembangan biar tahu info terkini gitu ya, update versi terbaru IT-nya. Nanti kalau ndak ikut gitu ya ketinggalan, apalagi sekarang semua zaman IT ya, zaman teknologi. Yang keempat, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ada pengawasannya. Biasanya kan kalau UPT itu, kepala UPT-nya itu ya guru memang. Nah, kepala UPT-nya guru, karena inti dari lembaga pendidikan itu yang lebih tahu kan ya, semuanya itu adalah alat kurikulum kan. Jadi tidak boleh keluar. Kalau misalnya lulusan teknik mesin, teknik informatika, selama dia tidak mengambil akta 4 atau sekarang PPG, dia tidak paham tentang kependidikan kan. Nah, itu perlu diawasi yang paham. Itu kolaborasi lah. Sekarang itu tidak ada atasan bawahan ya. Sekarang itu semua teman sejawat ya, saling butuh. Itu. Kalau zaman otoriter dulu ya atasan bawahan gitu ya. Nah, beda dengan pendidikan yang humanis itu enggak seperti itu. Kemudian yang kelima, tugas tenaga kependidikan menilai hasil pembelajaran. Nah, ini membantu sifatnya ya. Ini memang input nilai itu kan biasanya kan ada karyawannya. Apa kalau dulu ya, kalau sekarang kan sudah berbasis online, sudah punya akun sendiri-sendiri. Nah, guru, dosen, pendidik itu tenaga pendidikan sudah bisa langsung masukkan langsung. Nah, itu sudah mengurangi ya, sudah mengurangi SDM. Nah, ke depan itu ya semua berbasis teknologi, itu SDM sudah mulai dikurangi. Itu pabrik-pabrik itu kan sudah dengan alat-alat, sudah teknologi kan. Pengurangan akhirnya ya, karena efisien, efektif dan efisien kan rumusnya pengelolaan manajemen itu. Asalnya manajemen itu kan di awal materi dulu kan itu semua dari revolusi industri kan. Akhirnya kependidikan juga pengaruh, itu pasti. Yang keenam, melakukan pembimbingan dan pelatihan, terutama untuk mahasiswa, untuk siswa. Nah, itu kan yang handle biasanya pelaksana teknis kan, UPT gitu ya. Misalnya apa, teknik penulisan karya ilmiah menggunakan eh, referensi manager, sudah tidak manual lagi gitu ya. Nah, online langsung gitu. Nah, itu kan bagian dari pelatihan itu. Apalagi misalnya untuk siswa melakukan outbound misalnya ya. Outbound, kalau sekarang semua daring, misalnya outboundnya daring sendiri-sendiri di rumah gitu misalnya. Seperti PPL, KKN itu kan selama corona daring gitu ya. Laporannya nanti ya di sekitar rumah masing-masing saja, tidak perlu dikirim ke sana tidak perlu. Nah, ini sudah apa ya, revolusi banget ini ya. Nah, yang ketujuh, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, ini tugas tenaga kependidikan. Tetap melakukan penelitian juga ya, karena sifatnya tapi membantu gitu ya, beda dengan tenaga pendidiknya. Nah, ini sekarang masuk kita ke perspektif Islamnya, prinsip-prinsip Islam dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, prinsip di dalam perspektif Islam dalam manajemen sumber daya manusia itu memikirkan masa depan. Karena sumber utamanya kemajuan di muka bumi ini ya sumber daya manusia. Apapun itu, semua harus berorientasi masa depan. Apalagi masa depan sekarang itu sangat-sangat cepat perubahannya. Jangan terlena, jangan merasa terlena di zona nyaman ya. Oh, ini sudah jalan seperti ini. Oh, tahu-tahu bangunan bagus, sekolahnya sarprasnya bagus, tidak kepake. Sekarang justru yang lagi booming ini sekarang kampus cyber. Nah, nanti sekolah cyber tidak menutup kemungkinan ya. Karena sekarang semua online kok, akreditasi online. Ya, karya ilmiah online, jurnal sistem itu, buku, e-book, electronic book, apalagi ISBN sekarang e-ISBN, ya kan? Apalagi sekarang semua serba online. KTP aja e-KTP, uang aja sekarang main
scan main tempel gitu aja ya, ndak pakai uang tunai lagi. Jadi kalau masih mempertahankan barter apalagi ya, nah ya itu zaman dahulu sekali ya. Nah, mana dalilnya? Ini Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini universal. Al-Quran itu ayatnya memang universal, tapi ini bisa kita tarik ke dalam ranah MSDM. Ya, ini kalau orientasinya duniawi akhirat, nah ini bisa juga diorientasikan ke sebuah kebijakan kan. Apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari ini itu terjadi karena perbuatan hari kemarin. Hari ini yang dilakukan itu akan berakibat untuk hari esok. Bahkan dalil yang lain juga, dalil dalam hadis kan, jika hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, itu sebuah kerugian besar ya. Itu sebuah kerugian besar. Itu dalil hadis riwayat Bukhari itu kalau tidak salah ya itu. Nah, yang lebih spesifik lagi kan. Nah, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Jadi barang siapa yang hari ini itu eh, lebih baik daripada hari kemarin, nah dia beruntung. Nah, barang siapa yang hari ini itu tidak lebih baik dari hari kemarin, nah maka dia rugi. Nah, tapi yang justru tidak lebih baik dari hari kemarin, nah itu dia terlaknat justru. Itu riwayat hadis riwayat eh, Bukhari dan Muslim ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, itu perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Hadisnya dasarnya dari situ. Nah, jadi harus dilihat. Nah, ada lagi ya dalil yang lain, hadis yang lain. Iqtani khamsan qabla khamsin. Ya, siapkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Gitu. Nah, ada meme yang beredar itu kan pas waktu masih muda belum ada uang, tapi waktunya luang, mau main tapi tidak ada uang. Giliran sudah dewasa, uang ada tapi waktu luang tidak ada. Nah, akhirnya tidak bisa main, kerja terus. Giliran sudah tua, tabungan sudah ngumpul, uang sudah banyak, mau main badannya sudah tidak kuat gitu ya. Ngantuan, gampang capek. Nah, itu harus dipersiapkan gitu ya. Tuh. Apa yang telah diperbuat untuk hari esok itu. Nah, itu Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Sama juga memimpin lembaga pendidikan Islam itu ya dipersiapkan untuk hari esok kan. Hari esok itu tantangannya bagaimana? Masyarakat ekonomi MES apa MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, sudah bukan lagi nasional, sudah ASEAN ya. Sekarang itu perbandingannya, tantangannya ada MEA itu kan. Nah, tuh yang pertama harus memberikan masa depan. Tidak boleh mikir sekarang aja, tidak boleh. Oh ini muridnya sedikit gitu. Fokus ke murid aja, cari murid aja, akhirnya ketinggalan dengan sekolah atau lembaga pendidikan sebelahnya. Ya, karena mengangkat SDM-nya, ketinggalan pendidikan. Lembaga pendidikan di sebelah itu sudah berpendidikan semua, sudah pintar-pintar semua, bahkan sudah mengembangkan blended learning gitu ya. Nah, kita masih kolot aja ini harus tatap muka karena itu adalah fitrah manusia. Wah ya tertinggal nanti. Yang kedua dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip Islam dalam MSDM itu memberikan amanah kepada yang memiliki kompetensi. Ya, jangan asal memberikan saja. Itu tadi guru bahasa Arab suruh ngajar matematika, lulusan S1 bahasa Arab suruh ngajar matematika, lulusan teknik mesin suruh ngajar bahasa Arab. Nah, ya ndak nyambung. Ya. Nah, ini dalilnya ini. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza duyi'at al-amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah itu telah diabaikan,
ya diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kerugiannya, maka tunggulah hari kehancurannya. Ya karena dikelola bukan dengan orang yang kompeten, tidak potensi menjadi pemimpin, kok dijadikan pemimpin, ya hancur. Nah, karena syarat pemimpin itu banyak kan, salah satunya berwibawa gitu ya. Bawa BMW, bawa uang banyak gitu ya. Akhirnya bisa jadi pemimpin. Sekarang kan gitu. Bawa itu kan gitu. Bawa Mercy, bawa istri banyak gitu. Nah, orientasi sekarang itu ke materialistik, materi kan. Nah, ini yang merusak ya. Yang sepele sajalah, pemimpin desa aja sekarang lurah sudah diamplopi berapa gitu ya. Kemudian DPR berapa gitu ya. Nah, itu saya sendiri kalau suruh jadi pemimpin bayar ya mikirnya nanti balik modal kan, akhirnya tidak fokus memimpin. Nah, tapi kalau tidak membayar ya kan fokusnya membangun kan gitu. Tuh ya, maka ini perlu ini ya, memberikan amanah kepada yang memiliki kompetensi. Tapi kita yang mengerti ini ya jangan diam saja, jangan tidak mau dicalonkan, karena nanti yang dicalonkan justru orang-orang yang tidak kompeten tadi, tidak sesuai ahlinya, akhirnya merusak kan. Tuh. Nah, Muhammadiyah sendiri dulu anti politik. Sekarang berjuang di ranah politik. Kemarin safari kan keliling untuk mencari dukungan. Siapa itu? Prof. Malik itu, kemudian siapa almarhum siapa itu yang DPD DPR RI, ya, itu kan bagian dari dakwah juga itu. Merekom PWM Jatim, merekom kadernya yang kompeten. Nah, tolong keliling safari ke PDM-PDM. Alhamdulillah jadi ya. Dan harus amanah kan, harus amanah memperjuangkan guru-guru swasta, terutama guru-guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kan swasta semua. Itu kalau sesuai kompetensinya. Yang ketiga, memberikan upah kepada yang berhak sebelum mengering keringatnya. Jadi jangan ditunda-tunda upahnya itu, gajinya itu, honorariumnya itu jangan ditunda-tunda. Tidak boleh ya. Selesai kerjaan harus langsung dikasih. Apalagi sampai lupa itu nanti, wah bahaya itu ya. Bahaya itu. Nah, ini hadisnya ini ada uh, a'tu al-ijar ajrohu qabla ayyajiffa arakuhu. Berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini dalam perspektif Islam, sama di lembaga pendidikan Islam, kalau memang itu ada di luar kerjaannya, berbasis honorarium, misalnya mengawas ujian, itu kan di luar tugas mengajarnya kan, proses pembelajaran. Nah, itu diberi honornya ya, di luar gaji pokok lah biasanya kan. Atau ada workshop, ada anggarannya, ada HR kepanitiaan, segera, jangan ditunda-tunda. Tidak boleh, ini dalam hadis ini, apalagi sampai lupa kadang ya. Sudah satu semester maunya nanti diberikan di akhir semester biar kelihatan banyak gitu. Terus lupa, yang pekerjanya lupa, yang memberi pekerjaan juga lupa. Wah, nanti ditagih di akhirat repot. Yang keempat, pendidikan agama itu untuk dunia dan akhirat ya. Tidak boleh dunia saja, tidak boleh akhirat saja. Nah, ini harus seimbang ya. Ini di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Nah, ini maksudnya apa? Ya sudah, kerja itu untuk ibadah gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bekerja niatkan untuk ibadah, mengelola lembaga pendidikan diniatkan untuk ibadah. Mencari nafkah untuk ibadah untuk anak istri. Nah, bekerja di bidang pendidikan, di lembaga pendidikan ini untuk dalam rangka ladang dakwah ya kan, menghidupkan pendidikan Islam. Nah, tidak usah dipusingkan dengan urusan duniawi yang lain, apalagi sampai saling fitnah ya, apalagi
saling iri dengki, ya saling mencari munafik, mencari muka, itu kan biasa yang orientasinya endingnya lagi-lagi nanti ke apa namanya, ke bayaran, ke honorarium, ke jabatan. Nah itu tidak usah ya, dan tidak usah bersedih juga gitu. Menurut kita selaku manusia itu kadang baik gitu ya, menurut Allah itu belum tentu baik. Akhirnya ditempatkan ke tempat yang baik. Di dalam dalil yang lain kan orang-orang baik itu akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Orang yang tidak baik ya dikumpulannya orang-orang tidak baik gitu. Karena kebaikan dan keburukan itu tidak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu, itu sudah fitrah ya. Nah, maka ada juga kan tombo ati limo perkarane wong kang soleh kumpulono. Ya kita harus terus berusaha mensolehkan diri dan kumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik kan gitu. Nanti Allah yang ngatur itu gitu. Dan saya dulu menurut saya baik saya melamar di kampus negeri gitu ya. Tamat S2 kan bisa jadi dosen. Menurut saya kira baik itu. Kemudian padahal di situ orang tua saya di situ ya, mertua saya di situ. Rupanya malah itu tidak lulus saya di situ. Wah, kecewa ya, wajar, manusiawi. Tapi rupanya menurut Allah ada yang tempat baik gitu. Nah, walaupun di swasta tapi penghasilannya tidak kalah ya, dengan yang negeri. Karena apa? Ada istilah sekarang itu tidak seperti zaman dulu ada sertifikasi gitu ya, 1 kali gaji pokok kan gitu. Nah akhirnya seperti itu. Hmm. Jadi yang di negeri itu justru tidak ada sertifikasi, di swasta ada kan. Nah, guru-guru sekarang di swasta ada sertifikasi, di negeri kan antri-antri juga kan. Nah itu yang maksudnya menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik, dan sebaliknya itu. Jadi orientasikanlah segala sesuatunya untuk dunia dan akhirat. Bekerja ya di dunia, sekarang kita ini di dunia, orientasinya untuk ibadah. Itu akan lebih, Allah yang menata nanti justru Allah. Allah yang maha segalanya, yang berkuasa, itu yang menatanya. Tuh. Lah kemudian bagaimana relevansi persaingan sumber daya manusia di zaman milenial saat ini? Ya, sekarang ini kan sudah fitnah akhir zaman. Ciri-cirinya apa? Banyak banyak fitnah, banyak pembunuhan, kematian. Barusan yang lagi viral ini kan, wah, oknum polisi anak seorang pejabat ya yang tidak secara tidak langsung membunuh seorang perempuan itu ya, anak yatim gitu ya. Nah, ini kan salah satu, kalau kita membaca ayat-ayat kauniyah dan qauliyah ini ya menjadi pelajaran kita. Itu. Ini menjadi pelajaran kita. Di dalil yang lain juga semakin mendekati akhir zaman itu ya semakin tanda-tanda kiamat sugro itu kan, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro itu kan salah satunya misalnya para alim ulama yang meninggal ya diambil satu persatu. Nah, sekarang kita di Indonesia ini ada pepatah itu kan, ulama itu pasak bumi kan, pasak bumi ulama itu. Mbah Maimun sudah meninggal, Gus Dur meninggal ya kan. Siapa lagi tokoh-tokoh sentral ya, Malik Fajar meninggal ya kan. Nah, ini satu persatu orang-orang yang ulama-ulama kita diambil, itu sudah ciri-ciri kiamat sugro. Seringnya terjadi bencana, fitnah, pemimpin yang saling berkelahi, seharusnya menjadi teladan. Nah, itu ciri-ciri kiamat sugro itu namanya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari ini, inna baina yadayya sa'ah la ayyaman yang zilu fihal jahlu wa yurfa'u fihal ilmu wa yakturu fiha al harju wal harjul qatlu. Menjelang datangnya hari kiamat itu ada hari-hari di mana kebodohan diturunkan. Nah, ini ada iklan es krim ini ya. Kebodohan diturunkan, ilmu diangkat. Maksudnya ilmu diangkat itu apa? Para ulama itu tadi dipanggil, diwafatkan. Nah, dan banyak terjadi al-harj. Al-harj itu apa? Pembunuhan. Sekarang itu bunuh manusia itu kayak apa ya? Kayak bunuh lalat aja ya. Tinggal nyuruh orang, tinggal bayar. Bahkan pejabat yang punya kekuasaan itu membunuh di sini dalam artian bukan membunuh secara membunuh gitu ya.
bukan cara membunuh dalam artian menghilangkan nyawa. Di sini universal ya, bisa pembunuhan karakter, bisa pembunuhan nama baik gitu kan. Nah, itu juga bagian dari pembunuhan. Itu sudah fitnah akhir zaman. Nah, relevansi persaingan sumber daya manusia zaman milenial ini ya seperti itu gitu. Jadi jangan bersedih hati, itu sudah diprediksi oleh Rasulullah melalui hadisnya ini. Hmm, tuh. Terus juga ada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau buruk sangka, kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ini Quran surat Al-Hujurat, ini firman Allah ini ya, tidak dibolehkan. Nah, tapi relevansinya persaingan sumber daya manusia zaman sekarang kan seperti itu. Saling fitnah, ya, saling apa namanya menceritakan kejelekan. Nah, yang celakanya lagi kalau memang dia itu bukan ahlinya seorang pemimpin, dia tidak tabayun, tidak konfirmasi. Pemimpin yang baik itu tidak mendengar dari satu informasi saja, tapi dari informasi yang lain, tabayun gitu ya. Nah, karena orang-orang yang mengadu seperti itu ya hanya kepada pemimpin saja. Nanti yang bersangkutan tidak memimpin gitu ya tidak didatangi oleh orang lain ya. Yang bersangkutan sudah tidak memimpin ya tidak ada kepentingan untuk apa ya merebut jabatan misalnya. Sama di sekolah itu pasti ada ya. Karena sekarang ini sudah rahasia umum ya, jadi kepala madrasah itu berapa gitu ya. Nah, itu dulu itu ya, sekarang mungkin tidak atau itu di negara antah berantah mungkin ya. Di negara Indonesia kita ini tidak ada mungkin ya. Insya Allah tidak ada. Kemudian di dalam hadis juga iyyakum wazanna fa inna zonna akzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan paling dusta. Ya, prasangka itu berarti dusta. Jangankan prasangka, jangan fitnah, ghibah saja tidak boleh kan. Padahal ghibah itu kan nyata kan, itu namanya ghibah. Kalau tidak nyata itu namanya fitnah. Itu aja nggak boleh. Kemudian Quran surat Ali Imran. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Ini sudah diprediksi, sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang munafik itu ya di depan baik, ya padahal di belakangnya itu kita mendapat musibah, dia senang, gembira. Gitu ya. Sebaliknya kita mendapat bencana, dia gembira. Kita mendapat kesuksesan atau mendapat rezeki, apa dia bersedih, bukan ikut gembira. Ya. Tepuk tangan menjatuhkan. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Makanya jangan jangan berpangku tangan kepada manusia ya, pada Allah itu aja yang mengatur semua kehidupan ini. Kalau Allah sudah berkehendak, sesakti apapun manusia itu ya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Karena Allah itu kun fayakun, terjadilah, jadilah maka terjadilah. Kemudian di Quran surat Al-Falaq ayat 5. Nah, ini kan juga asbabun nuzul dari surat ini kan kita berlindung dari orang-orang yang dengki, dari nyata dan gaib, dari kejahatan yang nyata dan yang gaib gitu kan. Nah, makanya istiqomah apa itu namanya zikir pagi sore itu kan termasuk untuk itu gitu ya. Sudah diajarkan kita oleh Rasulullah gitu. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki gitu kan. Dalam sebuah manajemen relevansinya di dunia di zaman sekarang ini ya di zaman milenial ini ya seperti itu. Kemudian Al-Baqarah ayat 216 itu tadi kan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Makanya kita harus sabar ya. Kita harus selalu percaya kepada keputusan Allah, selalu melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Itu kan dalam rangka ya meminta petunjuk oleh Allah sang penguasa kehidupan ini. Apapun itu, mau petani profesinya, mau guru, mau apapun itu ya, yang semua tidak bisa terlepas dari manajemen, dari sebuah organisasi dalam sebuah lembaga kan.
Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 191, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Makanya di sini di garis bawah, pembunuhan ini kan tidak hanya membunuh dalam artian menghilangkan nyawa, tapi bisa membunuh karakter karakter orang yang baik padahal aslinya karena fitnah dianggap tidak baik gitu kan. Ya, tetap kita pada prinsip yang baik saja gitu ya, tidak usah mengikuti omongan orang, itu nggak ada habisnya gitu ya. Tetap kita dalam prinsip-prinsip Islam. Tuh ya. Nah, kemudian bagaimana usaha-usaha peningkatan mutu SDM itu? Yang pertama, dalam Islam pastilah harus menanamkan akhlakul mahmudah. Ini di atasnya akhlakul karimah ya. Karena akhlakul mahmudah itu selain karimah, kalau karimah itu untuk diri sendiri, tapi kalau akhlakul mahmudah itu untuk menjadi teladan, apalagi seorang guru kan, apalagi seorang pemimpin kepala madrasah. Nah, menjadikan teladan, pembiasaan, habituasi ya, pembiasaan yang baik-baik, teladan yang baik-baik. Yang kedua, mengembangkan pola pikir dengan mempertimbangkan kebaikan atau keburukan tentang suatu hal tertentu ya, tadi itu kan dipertimbangkan betul dengan konfirmasi, dengan tabayun, dengan mencari info yang lain, dengan belajar dari asosiasi-asosiasi. Jangan langsung ngambil kebijakan gitu aja, jangan. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, membangun dan mengembangkan mental SDM yang mandiri dan berjiwa kompetitif. Rasulullah itu mendakwahkan Islam tidak digaji ya, bahkan dicaci maki, diancam dibunuh. Padahal dijaga langsung oleh malaikat Jibril, tapi yang gergeten malah malaikatnya kan. Sampai dilempari batu, mau dimatikan sama malaikat Jibril, mau dikasih azab gitu ya. Jangan. Saya dikirim ini bukan untuk melaknat, tapi untuk rahmatan lil alamin. Nah, ini keutamaan nabi kita, akhir zaman ini. Kita ini umat terakhir, tapi nanti dihisap paling awal. Bersyukurlah dilahirkan di umat ini. Umat Nabi Nuh ya, jegek ya, berdoa, para pengikutnya suruh kasih azab, dikasih azab banjir. Nabi Lut, Sodom, kaum Sodom, umatnya jegek ya, suruh berdoa, akhirnya pulaunya dibalik. Itu kan ada pulau Sodom barusan ditemukan kan. Kemudian kapal Nabi Nuh juga katanya ditemukan itu kan. Apalagi banyak itu, ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya di Al-Qur'an juga ada itu. Tuh ya. Hanya umat Nabi Muhammad yang penutup para nabi, dan itu juga nabi akhir zaman ya, yang nanti dapat diberi leluasa untuk memberi syafaat, itu ya hanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Sulaiman tidak bisa memberi syafaat. Nah, beruntunglah, itu salah satu bentuk yang harus kita syukuri, kita hidup di dunia ini itu menambah rasa syukurnya seperti itu. Jadi harus jiwa mandiri, berjiwa kompetitif itu ya. Misalnya mengelola lembaga itu jangan berpangku utamanya kepada SPP siswa gitu ya. Tapi misalnya kalau diberi kepercayaan oleh stakeholder kan pasti tidak gemen-gemen itu mau mewakafkan tanahnya. Nah, tanahnya itu nanti bisa disewakan kan, pemasukan, atau bahkan buat POM gitu ya, atau buat minimarket, atau buat koperasi. Nah, itu kan sumber-sumber keuangan yang lain ya, yang berjiwa mandiri itu kan. Kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalau memang tidak baik ya jangan tolong menolong. Ya, sesuatu yang jelek itu akan kembali nanti kepada dirinya, ya akan kejelekan juga. Yang baik akan kembali kepada dirinya yang baik. Itu pasti, itu sudah sunatullah, itu sudah fitrah. Ya, tidak di orang itu, tidak di tempat itu, tidak di lembaga itu, bisa di lembaga lain. Nah, itu sudah hukum Allah itu ya. Itu sudah sunatullah itu. Karena tadi itu yang baik-baik akan didekatkan dengan yang baik-baik gitu ya. Yang tidak baik kebalikannya gitu. Tuh. Kemudian menghayati nilai-nilai moral yang berlaku ya, sesuai dengan historis, yuridis, ya, filosofisnya, di mana lembaga itu
eh, tinggal ya itu menerapkan proses humanisasi ya, karena kita pendidikan ya harus humanisasi, walaupun semua sekarang sudah berbasis sistem ya harus ada humanisasinya lah. Nah, apalagi kena pandemi gitu ya, tidak bisa bayar SPP, ada apa namanya, ada eh, humanisasinya diberi kelonggaran karena memang terdampak ekonomi sekali ya gitu tuh misalnya. Menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, informasi, teknologi. Sudah ada juga kuncinya di dalam ayat itu. Ya rafa'illahil ladzina amanu utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang berilmu itu derajatnya diangkat oleh Allah di masyarakat, di mata manusia yang lain gitu ya. Asal tidak sombong dengan ilmunya itu. Kemudian usaha peningkatan mutu SDM selanjutnya mengaplikasikan nilai-nilai Islam ke dalam proses pendidikan. Nah, kalau sudah diaplikasikan nilai-nilai Islam itu, seorang guru kalau tugasnya itu ya pasti dengan awalnya dipaksa, nanti akan menjadi kebiasaan dalam rangka mengamalkan ilmu sesuai dengan ajaran Islam, itu nanti menjadi amal jariah. Nah, itu kan akhirnya kan ada niat di situ ya, akhirnya apa namanya, tidak lagi diatur dengan aturan buatan manusia. Dan yang terakhir mengaplikasikan metode tilawah taklim tazkiyah, menumbuhkan yang baik-baik, nahi mungkar amar ma'ruf gitu ya. Tuh. Oke, itu pembahasan materi yang ke-9. Bagaimana manajemen sumber daya manusia itu di lembaga pendidikan Islam. Baik rekan-rekan mahasiswa, ada yang belum dipahami, mari kita diskusikan di Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.